Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Kali ini kita akan membahas atau membuat tutorial tentang cara mengelas aluminium. Kebetulan ini perbaikan lubang oli yang pecah ya. Jadi untuk pengelasan aluminium memang ada dua cara. Yang pertama dengan argon, las argon seperti yang ini. Nah, ini ada las argon ya. Kemudian satu lagi ada menggunakan teknik lama, yaitu menggunakan gas LPG dengan oksigen, campuran gas LPG dengan oksigen. Langsung saja kita praktekkan, saudara. Namun sebelumnya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Nanti kalau tidak jelas silahkan dikomentarin. Nanti kita kasih tahu tentang cara dan sifat-sifat daripada aluminium. Oke, langsung saja, ayo kita berangkat. Untuk bahan-bahan satu gas LPG ya, boleh gas yang 3 kilo ini atau yang lebih besar. Kemudian oksigennya ya 1 tabung cukup. Kemudian diusahakan nanti untuk regulatornya yang oksigen yang bisa diatur. Ini regulator oksigen biar bisa diatur, regulator gasnya juga bisa diatur. Yang kedua berikutnya adalah stick, itu kita gunakan kawat elas. Fungsinya untuk mengaduk ya. Termasuk juga air, fungsi air itu untuk mendinginkan pengaduk ya dari kawat elas. Kemudian kita pukul-pukul, kita ambil dalam besinya. Kemudian berikutnya ini pakan dari bekas-bekas aluminium, kampas rem, piston, blok-blok mesin kita cairkan, kita bentuk seperti ini untuk pakannya ya, untuk sebagai bahannya. Terus kemudian ini pijar supaya halus untuk finishingnya. Oke, untuk langkah awal yang pertama adalah kita panasi terlebih dahulu bak mesinnya ini ya, karena sifat aluminium itu cepat menyebarkan panas. Jadi untuk pengelasan yang menggunakan gas LPG dengan oksigen itu panasnya itu harus menyebar dulu, karena kalau kita fokus saja di situ nanti panasnya tidak akan meleleh aluminium, karena titik lebur daripada aluminium itu 660 derajat Celcius, tapi penyebarannya sangat cepat. Berbeda dengan menggunakan las argon. Kalau las menggunakan gas argon itu panasnya bisa terlindungi. Jadi yang panas nanti hanya di daerah yang dikasih curahan api. Tapi kalau las aluminium dengan oksigen LPG ini itu harus kita bakar terlebih dahulu, dipanasi supaya nanti posisinya itu mudah meleleh. Kalau mau cepat sebenarnya itu dituang di atas kompor terlebih dahulu, baru nanti titik pusat yang akan kita las baru kita semprotkan dengan api yang dari blender ini ya. Kalau sudah berasap seperti ini hampir-hampir panasnya mendekati dari titik lelehnya ya. Kemudian kita tes menggunakan stick tadi ya, kita sobek-sobek dulu permukaan aluminiumnya apakah dia sudah meleleh atau belum ya. Terus saja saudara ya, terus sampai dia itu nanti nampak sobekan-sobekan, artinya aluminium sudah lunak ya. Kemudian sifat aluminium ini yaitu mencair ya, meleleh bagaikan air ya. Kalau misalnya bidangnya itu miring, tidak bisa kita ngelas aluminium yang menggunakan LPG ini. Harus datar betul ya, bidangnya harus datar karena nanti jatuh. Nah, ini kita kerok-kerok dulu, kita tes, kemudian kita hancuri saja di bagian itu kan bagian yang bolong besar ya, dihancurin saja supaya dia menyatu ya. Kemudian rahasia daripada pengelasan aluminium, dia itu antara pakan kemudian dengan bak mesinnya ini harus dicampur dengan pencampuran yang baik. Makanya banyak menggunakan stick ya, dicampur-campur antara aluminium yang masih ada di bak dengan pakan ya. Kalau ini sudah hampir lunak, jadi kita hancurin sisi-sisi kanan, sisi kiri, kita putar-putar, kita campur-campur dulu
supaya nanti bisa tercampur dengan pakan. Kemudian nanti diusahakan bersih daripada logam-logam oksidanya ya. Logam-logam yang oksida itu nanti dia warnanya merah menyala, itu sebenarnya bukan aluminium itu, tapi bisa jadi zat lain seperti kotoran bekas besi misalnya ya, atau kotoran lain ya. Kalau bekas besi nanti kan menyala, maka dicoel-coel dulu dengan stick, nanti kan lengket ke stick itu. Nah, dicongkel ya. Nanti kalau setelah panas baru kita kasih pakan. Oke, mulai kita kasih pakannya ya. Kalau sudah lunak, sudah mencampur lunak, kita kasih pakan sedikit demi sedikit ya. Kasih pakan dulu, diusahakan jangan langsung banyak. Kemudian pakan juga itu digosok-gosokkan ke aluminium dasarnya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dia menusuk, masuk ke dalam, sehingga nanti antara pakan dengan bak mesin itu bisa tercampur dengan sempurna. Seandainya kita hanya tumpangkan saja, itu nanti hasilnya tidak lengket ya. Ini kita kasih pakan dulu, agak lumayan banyak ya, sedikit-sedikit dulu. Ditepat-tepatkan, misalnya dia mau meleleh, ditepat-tepatkan dan apinya diangkat supaya dia tidak jatuh. Aluminium itu ya sifatnya mudah dia panas dan juga mudah membuang panas. Ya, kalau misalnya apinya diangkat nanti sebentar langsung tidak mencair lagi. Kemudian setelah pakan diberikan, langsung kita campur-campur dengan sticknya seperti ini ya. Semakin sering kita mencampur, berarti potensi antara bak motor ini dengan pakan yang baru kita berikan itu tercampur dengan sempurna ya. Kita campur-campur sehingga nanti sudah menjadi satu kesatuan antara bak yang di mesin, bak mesin ini dengan pakan yang kita berikan. Kalau ini misalnya mau meleleh, nanti angkat apinya, kemudian dinaikkan bekas lelehannya sedikit, campur lagi terus menerus seperti ini, dan lakukan berulang-ulang supaya sampai dengan posisi coran aluminium itu lebar atau luasnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian jangan sampai semprotan api yang kita semprotkan ke bidang yang akan kita las itu menyebar kemana-mana, yang menyebabkan badan mesin lain itu meleleh. Karena apa? Karena posisi di sekitaran objek yang kita las itu juga nanti panasnya sudah hampir-hampir mencapai posisi titik lebur. Makanya harus hati-hati untuk pencampurannya ini, harus fokus terus, dan mata kita itu harus melihat antara benda atau objek yang kita las, titik objeknya dengan yang sekitarnya ya. Kalau sekitarnya itu sudah terjadi hampir-hampir leleh, angkat dulu apinya sebentar, nanti baru kita mainkan terus menerus. Nah, seperti ini ya. Silakan dipantau dulu. Kelebihan dari las aluminium dengan menggunakan LPG dan oksigen ini itu sangat murah ya. Karena apa? Karena pakannya bisa kita buat sendiri dari lelehan, kampas kampas rem, piston, bak, seperti itu. Murah ya. Kalau pakai las argon, ngelas seperti ini, ya ini mahal ini. Karena argonnya juga sudah mahal, kemudian tungstennya, kemudian pakannya, kan pakannya harus beli dan lain sebagainya. Kalau ini pakannya dari limbah-limbah saja. Kemudian setelah bidangnya itu terpenuhi, ya kita miringkan lagi. Pokoknya kalau kita ngelas itu harus datar betul bidangnya. Ini supaya agak-agak rapi, dirapikan dulu ya, sisi atas, sisi bawah. Dan karena ini posisi di bawah karena lubang oli ya, nanti tidak perlu serapi kalau bagian atas ya, tapi diusahakan lebih kuat daripada
lebih rapi, maksudnya lebih kuat ya, utamakan kekuatan. Nah, ini didatar-datarkan supaya tidak ada keropos ya. Terjadinya keropos dari pengelasan aluminium itu seandainya kita kurang mencampur ya, campuran pengadukannya kurang, kemudian kotorannya masih banyak, yang merah-merah itu, yang merah-merah menyala itu tidak kita angkat, itu nanti terjadi keropos ya. Seperti ini terus menerus, kemudian dipindah lagi ke sisi lainnya ya. Kalau dirasa ada yang kurang ya, misalnya masih ada kekurangan, kita tambah pakan lagi, campur lagi seperti itu. Memang kita membutuhkan waktu ya untuk pengelasan ini, kan, tetapi waktu yang kita keluarkan agak-agak lebih lama, tapi dengan bahan-bahan yang murah ini cukup untuk nilai ekonomi yang baik ya. Kalau di bengkel-bengkel bubut itu banyak kita mempergunakan barang-barang yang murah, akan tetapi dengan hasil yang lebih baik. Oke ya. Dan kalau dirasa sudah cukup, kita finishing menggunakan pijar. Jadi stiknya yang posisi panas itu celupkan ke pijar, kemudian ikut dibakar pijarnya ya, ikut dibakar di situ untuk dicampur-campur. Nanti kalau ada kotoran-kotoran dia terangkat juga. Nah seperti itu. Oke ya. Oke, kalau sudah ya, nah, kita proses selanjutnya, yaitu kita masukkan ke scrub ya, di scrub supaya halus. Untuk penyekrapan ya, itu kita tempatkan dulu di posisi yang baik, yang benar. Nah, dibautkan ke besi, baru kita scrub. Tujuannya supaya bidangnya rata. Nanti waktu kita bor lebih mudah ya. Nah, kita ratakan dulu. Kemudian cara ambilnya ya, sedikit demi sedikit ya, supaya nanti bagus. Untuk mata scrubnya kita buat sendiri ya, buat sendiri dari besi yang baja, misalnya bekas lahar, kita ambil dalamannya, kemudian kita buat yang tajamnya ya, kita buat gerigi-gerigi yang tajam. Nah ini seperti ini, tajam sekali ini. Untuk pengeboran kita kasih bor senter dulu, setelah itu baru kita bor menggunakan mata 10 mili ya, karena nanti tapnya itu adalah 12 mili. Untuk baut di tap oli itu 12 mili ya. Kita bor, usahakan mata bornya adalah mata bor yang bagus, jadi tidak ada keropos. Langsung saja kita tap ya, kita tap menggunakan tap 12 kali 1,25 ya. Kemudian kalau misalnya berat, mundur perjalanan tapnya ya, maju lagi, mundur lagi, seperti itu sampai posisi bagus. Ya, kita perjelas seperti itu, maju mundur, maju lagi, mundur lagi. Oke ya, sudah siap untuk tap. Nah, kita lihat hasilnya sangat padat sekali, bersih sekali, tidak ada yang keropos. Kita langsung pasang bautnya ya, kita kencengin ya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.